Berlangsung di pendopo KRT Sosrokusumo, Kabupaten Nganjuk, pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk menggelar sosialisasi pemahaman kepada lembaga pendidikan tentang Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar pada Senin siang. Turut hadir dalam acara tersebut Bupati Nganjuk Marhin Jumadi, Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Muhammad Yasin, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Sopingi, jajaran Forkopimda Kabupaten Nganjuk, serta Kepala Sekolah dan Guru se-Kabupaten Nganjuk. Sosialisasi ini merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah daerah untuk melawan praktik pungutan liar yang merugikan masyarakat terutama dalam lingkungan pendidikan. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 memberikan dasar hukum yang kuat dalam upaya mencegah dan penindakan terhadap praktik pungutan liar. Peraturan tersebut sangat penting untuk diterapkan di lingkungan pendidikan dengan melalui sosialisasi ini. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Muhammad Yasin berharap para lembaga pendidikan di Kabupaten Nganjuk dapat memahami betapa pentingnya menjaga integritas dan pencegahan praktik pungutan liar. Kegiatan hari ini adalah sosialisasi Perpres 87 tahun 2016 tentang larangan adanya pungutan liar kepada di lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Yang namanya pungutan liar ya pungutan yang tidak sesuai dengan regulasi maupun tidak sesuai dengan kebutuhan dalam konteks implementasi pendidikan. Jadi kalau kita bicara implementasi pendidikan, ada sesuatu yang memang harus direncanakan dalam rangka mengungkit prestasi anak. Nah, mengungkit prestasi anak itu kan berbeda-beda di masing-masing lembaga. Kan juga ada misalkan bantuan-bantuan semacam pendidikan itu alasan hibah atau lain-lainnya Pak. Nah yang penting ini, jadi kalau intinya juga tidak akan terjadi double counting. Kalau sesuatu yang sudah dibiayai dari bos, suatu misal kan tidak boleh dibiayai dari yang lain. Atau mungkin ada hibah dari pemerintah pusat atau dari mana, itu makanya itulah yang tidak boleh sampai terjadi double counting. Gitu. Di sekolah-sekolah kan sekarang marak jadi adanya sumbangan tapi ditentukan tarifnya Pak. Itu bagaimana Pak? Apakah ini juga termasuk pungli atau seperti apa Pak? Tadi kan sudah disampaikan kalau sumbangan itu kan sesuai kemampuan. Nah kalau ditentukan Pak, seluruhnya ditentukan sama. Dan mungkin kalau itu keputusan rapat, coba nanti maka proses rapat itu apakah ada unsur kepaksaan atau enggak. Nah, maka disitulah proses untuk menentukan itu liar dan tidak, kita tidak bisa mengeneral satu dengan yang lain sama, tapi prosesnya itulah yang harus kita. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, para peserta terutama kepala lembaga pendidikan diberikan pemahaman tentang jenis pungutan liar yang harus dihindari, konsekuensi hukum bagi pelaku pungutan liar, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan dalam lingkungan pendidikan. Dari Nganjuk, Esa Madia melaporkan.